Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ajian Srivinata akan memberikan tutorial tentang uji reliabilitas kuesioner. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jadi reliabilitas itu tidak sama dengan validitas. Artinya, pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten telah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama, tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai Rxx yang mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari 0,7. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus alpha Cronbach sebagai berikut. Di sini ada R11 sama dengan dalam kurung N per N-1 dalam kurung 1 per sigma tau T kuadrat per tau T kuadrat. Dengan R11 adalah reliabilitas yang dicari, kemudian N adalah jumlah item pertanyaan yang diuji, sigma tau T kuadrat jumlah varian skor tiap-tiap item, dan kemudian tau T kuadrat adalah varian total. Jika nilai alpha lebih dari 0,7, artinya reliabilitas mencakupi sufficient reliability, sementara jika alpha lebih dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut. Jika alpha lebih dari 0,9, reliabilitasnya sempurna. Jika alpha 0,7 sampai 0,9, maka reliabilitasnya tinggi. Jika alpha 0,5 sampai 0,7, maka reliabilitasnya moderate. Jika alpha kurang dari 0,5, maka reliabilitasnya rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian reliabilitas menggunakan software SPSS. Nah, sebelumnya, kita sudah membuat survei mengenai pendapat mahasiswa untuk memasangkan termometer non-kontak di Politeknik Gajah Tunggal. Bisa mengisi jawaban dengan mengklik pilihan yang ada. Dapat mengisi dengan nilai dari 1, yaitu tidak setuju, atau sangat tidak setuju, dan nilai 5, sangat setuju. Di sini ada 4 soal yang ditanyakan. Kemudian, hasil survei yang telah kita share itu sebagai berikut. Jadi ada 50 responden yang sudah mengisi survei yang saya berikan. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita klik open. Kita buka data Excel yang kita save tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Oke saja. Nah, ini adalah data
dari Excel tadi. Di sini ada satu kolom yang tidak digunakan. Kemudian kita hapus saja. Ini kita geser ke bagian measure. Kita ganti nominal menjadi scale. Setelah itu, kita klik analyze. Kemudian klik scale. Terakhir yaitu reliability analysis. Kita pilih semuanya. Setelah itu, untuk model kita pilih alpha, dan kemudian statistik kita centang pada scale if item deleted. Kita klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari reliability survey. Di sini ada 50 responden. Nah, di bagian bawah sini ada reliability statistik. Jadi, ini adalah tujuan utama kita, cari Cronbach's alpha. Nah, dari data survei kita tadi menghasilkan Cronbach's alpha yaitu 0,745. Jadi, masuk kategori manakah survei kita tadi? Kita balik lagi ke, nah jika alpha, hasil dari kita tadi adalah 0,745. Nah, jika alpha antara 0,7 hingga 0,9, maka reliabilitasnya tinggi. Jadi, survei yang kita buat tadi masuk dalam kategori reliabilitas yang tinggi. Jadi bisa untuk dimasukkan ke dalam laporan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.